Selamat pagi saudara semua yang selamat pagi, saudara yang online selamat pagi. Seperti lagu yang membimbing kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kemanapun tidak ingin pergi, di sini mengasihimu dan memujimu. Tetapi jikalau di dalam kamu banyak kemarahan dan kepahitan, apakah dengan begini bisa memuji Tuhan? Juga bisa. Kemarahan, kemurkaan seberapa dalam, berdoa lebih dalam, dan kasihnya kepada Tuhan lebih dalam lagi. Dari akal sehat manusia, pemikiran ini tidak bisa dipikirkan dengan jelas. Ini adalah satu roh, ya, bagaimana kita melakukan aktivitas. Bukannya kehidupan kita di dalam sehari-hari kita memikirkan karakter ini dan juga memberikan himbauan kepada kita. Kita pagi ini membaca Mazmur pasal 109 adalah Mazmur satu, Mazmur kutuk. Banyak orang yang tidak begitu suka membaca firman ini, di mana ada banyak kutuk yang sangat kejam ini. Tetapi Tuhan melalui perkataannya Daud yang ditaruh di dalam Mazmur ini, dan Tuhan ingin membicarakan apa kepada kita. Perkataan manusia menjadi firman-Nya Tuhan. Setiap kutus di dalam kehidupan ini menjadi suatu sejarah bagi setiap orang. Di saat sangat menderita di dalam kesusahan, kita katakan melalui satu firman dan doa, dan di dalam ini satu bagaimana kita memahami dalam dunia yang dalam ini, dan kita tahu apa yang terjadi. Jadi di sini saya melihat bagaimana saya bisa belajar melalui membaca firman Mazmur. Dan kadang-kadang melihat tuh ada satu hal yang terjadi yang sangat menderita dan sangat kesakitan. Tetapi hati kita sepertinya disaring, kita tidak bisa masuk ke dalam ini. Jadi perasaan sama apa yang terjadi sepertinya tidak seimbang. Memang sangat menderita dan sangat menderita. Ada orang bisa dengan ketawa berbicara sepertinya tidak terjadi apa-apa. Jadi saya melihat firman ini membuat kita menjadi orang yang sama terintegrasi, yaitu luar dalam sama. Dan kita melihat itu semua yang terjadi. Dan satu, di saat kita berdoa dan sama apa yang terjadi itu sama, sejajar. Dan hubungan kita dengan Tuhan ya sama-sama juga sejajar. Memang kita bisa memarahi orang, dalam hati kita banyak ketidaksukaan, tapi kita jarang berdoa kepada Tuhan dengan begini. Tapi kita berbicara sama orang itu akan membuat orang itu sedih atau marah, ya. Tapi sekarang kita berbicara pada orang, kenapa dia melakukan ini, dan ini sudah memberitakan penderitaan ini. Jadi boleh katakan kita menyebarkan berita ini.
Kita kadang suka melakukan begini, tapi kita juga kadang tidak lupa bisa bicara, kata-kata ini bicara dengan Tuhan, tapi sebenarnya bisa bicara dengan Tuhan daripada kita berbicara kepada manusia. Dan jika orang itu mendengar akan menjadi satu pertengkaran, jadi mungkin akan berdiri di sisi kamu, tapi dia tidak tahu bisa memahami kebenarannya. Tetapi Tuhan tahu kebenarannya, dan Tuhan tahu penderitaan kita tersakiti, dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil yang bisa membela kita. Jadi kita melihat kebutaan kita. Di saat kita berbicara sama seseorang, menceritakan kesakitan kita, yaitu dengan sisi kita sebagai seorang yang tersakiti, bukan seluruhnya yang kenyataan ini. Jadi dengan perasaan kita merasa itu kita tersakiti. Kalau kita ini menceritakan ini, jadi orang yang mendengar akan memihak kepada kita. Kalau kamu dengan bicara dengan merasa sama, karena kamu juga pernah tersakiti, maka kamu akan membandingkan sakitnya kamu tersakiti dan kamu tersakiti. Jadi bisa merasa kita senasib karena sama-sama tersakiti, menambahkan kebencian kita di dalam hati kita, dan membuat kita nambahkan satu karakter kita, satu cara pemikiran kita. Jikalau ada orang berbicara dengan kamu begini, kamu bisa menghimbaunya, saya akan mendengar. Kan lebih baik kamu berbicara kepada Tuhan. Banyak orang tidak bisa berdoa. Kata-kata ini tidak semestinya memohon kepada Tuhan. Ini ada perkataan kita, hati kita yang paling dalam, yang menggejolak di dalam kehidupan kita, yang terus memutar-mutar perkataan yang ini. Kita beraja, kita terbuka berbicara apa adanya kepada Tuhan, dan Tuhan tahu bagaimana mendengar. Tuhan memahami kita. Bukan kita berbicara dengan begini dan memohon Tuhan mengulurkan tangannya, dan Tuhan dengan begini turun tangan membantu kita. Saya tahu kita tuh, kita tidak bisa berjalan sama Tuhan. Tuhan akan mendengarkan kita, mendengar kita berdoa, tetapi Tuhan tidak mendengar kita berbicara, tapi tidak mendengar semua perintah kita. Karena keadilan Tuhan bukan keadilan kita. Dia habis mengambil otoritas semua ini, dan Tuhan berkata kita mesti mengasihi musuh kita, dan Tuhan memahami kita, dan kita mesti diam besar berteduh, kita mendengar Tuhan berbicara apa kepada kita, dan kita mendengar Tuhan menyuruh kita mengasihi musuhmu, maka kamu bisa melepaskan diri dalam hubungan ini, kamu bisa melewatinya semua ini. Dan maka pagi ini kita melihat tuh satu Mazmur kutuk. Mazmur kutuk. Saya memberi nama baru, atau Mazmur yang detox, yang membersihkan kotoran ya. Kita tahu gereja kita memasuki doa puasa 40 hari, lebih baiknya kita tuh membersihkan semua kotoran ya. Jadi semua kebencian, kebencian ini kita keluarkan, kita serahkan pada Tuhan, supaya roh kita tuh bebas, supaya pundak kita juga bebas. Kalau Tuhan naik, kita tidak bisa naik karena kita terlalu
kelam, maka tidak bisa naik. Karena kita menyelidiki diri kita, kita banyak racun-racun yang di dalam diri kita, dan kita memohon Tuhan membela kita. Saya memberi tema di dalam hati kita yang paling dalam terluka, dan kita lebih lagi memuji Tuhan. Di dalam hati kita yang paling dalam terluka, dan kita lebih lagi luka dalam di dalam kita lebih lagi memuji Tuhan. Jadi dengan kata ini dalam firman ini lebih baik, itu ayat 22. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Jadi dia memberitakan, mengakui kalau dia terluka. Jadi seperti Tyra itu, dia orang tuh merasa ya tidak apa-apa gitu, bohong gitu ya, tapi dalam hatinya itu terluka, tapi bilang saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Jadi ini pribadi bisa dengan jujur berkata kepada Tuhan, dan berkata pada Tuhan, hatiku terluka. Ayat 30, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan murku. Ini jalan keluarnya. Berdoa adalah jalan keluarnya. Memuji ada jalan keluarnya. Orang di tengah-tengah ini memuji Tuhan adalah jalan keluarnya. Itu dari ayat 30 dibicarakan, dan kita menjadi satu tema ini. Hati terluka lebih memuji Tuhan. Dan kita memasuki cerita orang ini. Orang ini siapa? Tapi di depan ini katakan Mazmurnya Daud. Dari Mazmur pasal 107 kita masuk di dalam Mazmur itu gurungan yang kelima, yaitu Mazmur yang kembali. Ayat 7, 107, dari timur, barat, utara, selatan, Tuhan memanggil rakyatnya kembali. Mereka di sini memuji Tuhan. Mereka bagaimana ini dalam kehausan dari gelombang besar, ditekan sama musuhnya, semua dalam keadaannya ini sama yang gelombang yang hasil yang baru memuji Tuhan. Dan bagaimana orang melihat hikmat-Mu, kamu dengan begini melakukan satu mujizat, yaitu Mazmur 107. Itu membuka gurungan yang ini sampai 107 sampai Mazmur 150. Masuk di dalam jalan ini rakyat yang kembali, rakyat yang mengalami kesakitan di hadapan Tuhan dan memuji Tuhan, yaitu ayat pasal Mazmur 107, 108. Itu Mazmurnya Tuhan, Mazmurnya Daud. Ya kita di sini ya Daud di dalam ini, dalam kembali dalam pembuangan ini. Ini ada Mazmur lamanya Daud. Bagaimana dia berperang dengan orang Edom, dengan orang Alam, dan menjadi sekelompok orang yang kembali dalam pembuangan, yang menjadi kesemangatan untuk mereka, dan mereka di sini memuji Tuhan. Dan Daud aja bisa mengalahkan musuhnya, dan kita juga bisa mengalahkan musuh kita. Mereka bisa kembali. Dan mereka melihat Tuhan turun tangan membela mereka dan mengalahkan musuhnya. Dan Mazmur 109 adalah Mazmurnya Daud, yaitu Mazmur yang lama, yaitu zamannya Daud. Semua yang dialaminya kembali
di sampai masa kamu dan saya, kita bisa membawa sejarahnya dan menjadi doa kita, menjadi mazmur terima kasih kita. Daud orang yang bagaimana Daud mengkutuk orang di saat Daud dikejar sama orang, seperti kemarin Mazmur 108, dikejar oleh Saul sampai ke Gunung Adulam, kehidupannya sampai tidak jalan yang tidak ada jalan keluar, tapi dia mengalami kebangkitan, tidak ada jalan keluar, dan dia sepenuh hati mohon kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkannya. Dan kita tahu Daud mengalami banyak penderitaan, tekanan. Jika kita tidak membaca Mazmur ini, kita tidak tahu Daud akan mengkutuk orang, tapi dia bukannya tatap muka mengutuk orang yang menekannya, dan terhadap orang itu yang menekannya, dan dia berkata kepada Tuhan. Dan kita membaca Mazmur ini, kita mesti membedakan, kita memperhatikan kamu, saya, dan mereka. Ya, kamu ini dia berbicara kepada Tuhan, bukan musuhnya, tapi di dalam Mazmur ini kata mereka, dan saya itu ada saya sendiri. Dan kita bisa mewakili Daud. Daud mengalami banyak kesakitan, dia ditekan sama orang, tapi dia mengerem atau menekan mulutnya, tetapi rasa sakitnya dia bicara kepada Tuhan. Kita melihat ayat pertama, bagian pertama ya, ayat 1 sampai 5. Dia sangat benci, tapi dia di hadapan Tuhan memuji. Ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahasa untuk selama-lamanya. Orang jahat itu berkata, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadapku. Dan mereka selalu melakukan satu kata-kata berbicara dan dusta. Dan kita melihat ya, kita sudah membaca 2 Samuel dan kita memahami apa yang Daud katakan. Ya, karena di sini dicatat dalam sejarah ini, yaitu Mazmur adalah tentang penyataan dari law ini. Jadi kita sejak ini kita memahami dalam hati orang itu berbicara apa. Orang mengelilinginya berkata kata-kata yang dusta, dan mereka dengan dustanya, tapi aku dengan sepenuh hati berdoa. Sampai kita tahu Daud sangat mengasihi Saul, dia tidak pernah berkhianat kepada Daud. Hampir 2 kali dia bisa membunuh Daud, tetapi apalagi dengan hasutan untuk membunuh Daud. Dan Daud berkata, saya tidak boleh mencelakakan orang yang diurapi Tuhan, walaupun dia ada musuhnya. Tetapi Daud tidak turun tangan membunuhnya, tidak menyerah. 2 kali Daud meninggalkan tandanya, supaya Saul tahu kalau saya melepaskan engkau. Tapi dia bukan orang yang tertekan. Sampai waktu yang itu dia bukan orang yang melakukan. Tetapi Daud bukan orang yang turun tangan untuk mencelakakan orang, masih orang di musuhnya ya. Dia dengan sepenuh hati berdoa. Dengan kejahatan dia mengasihi. Dan Daud berkata, Bapak begini, saya bertekun berdoa. Saya mau memuji Tuhan saya. Dan Tuhan dengan Daud dengan tekun berdoa dengan hatinya ya.
dan dia tuh merasa tidak bisa menekan kebencian yang di dalam hatinya, maka kebencian itu terus keluar. Yang depan tuh membicarakan tentang orang depan jahatnya. Ini orang jahatnya, orang yang menyebarkan kejahatan mulutnya yang pada saya, dan sudah dia merenungkan, dan semua marah ke mukanya keluar. Dan kita memasuki tema kedua, ayat 6 sampai 20. Dan kita bisa membagi tema yang kecil, ayat 2 sampai 15. Dan juga terus berbicara kepada Tuhan di dalam hatinya, kepahitan dalam hatinya. Ada 10 ayat. Ayat 6 sampai 10. Ada 14 kata-kata kepahitannya. Dan terus mengutuk musuhnya. Setiap kata-kata dengan murkanya, mengutarakan perasaannya dan sangat sakit kepada orang jahat ini. Yang pertama, dan dia berkata pada Tuhan, angkatlah seorang fasik merawan terhadap dia, dan ambillah satu orang berdiri di sebelah kanannya. Atau angkatlah seorang fasik atas dia, dan biar seorang pendeta berdiri di sebelah kanannya. Satan ya, itu bahasa Ibrani, itu ada seorang setan seperti namanya orang, tapi dia tidak ada satu nama, satu kata, yaitu orang yang di seberangnya, yaitu setan. Kalau kirim seorang setan di sebelah kanannya, dan setiap hari membuatnya, kamu pernah gak merasa sehari kamu di orang menggoda kamu ya, tapi kamu tidak di samping kamu juga membuat kamu kacau ya. Kamu otak kamu terus memikirkan orang ini. Kamu memikirkan depannya, kamu akan benci belakangnya. Pernahkah kamu membenci seseorangnya? Jadi ini pengalamannya Daud. Dan saya juga begini mengalaminya. Waktu dulu saya sekolah, menjadi pekerja dalam sekolah Alkitab ya. Ada satu tempat kerja saya tuh yang sangat sulit untuk bergaul sama dia. Dan sesudah saya tidak kerja lagi di dalam sekolah Alkitab, nah saya kenapa masih ingat dia? Dia bukan saya cintai. Siang dan malam saya memikirkan orang ini ya, bisa katakan setannya di samping kamu. Dari perilakunya, karakternya membuat kamu terbelenggu. Doanya Daud, mohon Tuhan memberikan seorang yang berdiri di sebelahnya. Yang ini juga saudara, supaya dia tuh memikul semua dosanya, dia akan dihakimi dan dia tidak bisa menghindari dosanya. Dan juga semua itu, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Dan Tuhan mendengar doanya Daud. Dan kalian tahu, Daud bunuh diri, mati. Dia bukannya mati dengan natural gitu ya, mati dan orang lain mendapatkan jabatannya, dan Daud menduduki tatanya. Dan Yahuda juga sama begini. Dia begini dengan susah, dia bunuh diri.
Di Kisah Para Rasul dikatakan itu jabatannya diambil orang lain, dan itu mengambil satu siapa yang diundi siapa yang menjadi rasul. Dan kita mesti hati-hati dengan murid kita. Kata gini akan menjadi, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan jangan begini. Ini hanya doa saya, kamu jangan melakukan begini. Saul ingin mengambil nyawanya Daud. Jadi kemungkinan ini semua Daud yang, tapi Daud dengan begini berdoa kepada Tuhan, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan anak-anaknya mengembara tidak karuan. Dan sesudah Saul mati, anak-anak yang tertinggal tidak ada hari yang baik. Istri menjadi janda. Dan kalian melihat ini ada kata-kata yang sangat jahat. Kehidupannya, hari-harinya, keluarganya. Dan Daud dengan begini menghitungnya. Dan Tuhan jangan begini melakukannya, sangat kasihan. Ayat 11, ayat 6 dan 7. Ada kutuk yang ke-6 dan ke-7. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan terus menagih hutangnya. Orang jahat merampas hasilnya. Ya, ini bagi orang yang suka berjudi mesti hati-hati memperhatikan. Kamu tidak bisa lagi berhasil. Kamu akan mencelakakan keluargamu. Kita sebenarnya tidak bisa mengambil semua ini, dan anak-anak kita juga akan menderita. Dan ayat 12 dan 13 tentang keluarga mereka. Dan anak-anaknya menjadi anak yatim piatu, tidak ada yang mengasihinya. Enggak ada hutang. Nenek moyangnya akan menjadi kutuk, ya, akan berenggu jatuh kepada keturunannya. Jadi di gereja 611 kita melihat dan mendengar untuk mematahkan berenggu atau hutang nenek moyang generasi yang atas itu, kita mematahkan. Ayat 13 dikatakan itu mematahkan keturunan, namanya dihapuskan dan tidak bisa lagi ada keturunan. Dan 14 dan 19 ada 3 yang dinyatakan. Bukan hanya membicarakan anak-anak, tapi nenek moyangnya pun dikatakan. Dan kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat oleh Tuhan. Kesalahan ibunya juga tidak dihapuskan. Jadi dalam nenek moyang ini, keluarga ini di dalam hati Tuhan, dari sini diputuskan, dihapuskan. Kita memohon pada Tuhan jangan mendengar kita berdoa dengan begini. Itu doa yang sangat jahat. Dan dalam hati kita banyak yang tidak tenteram. Bukan kita berkata kita sangat kudus, tidak membicarakan ini. Kita hanya tertekan kita. Kita tidak berbicara, tapi di dalam kita banyak kemarahan. Kalau kamu berbicara keluar, kamu baru tahu seberapa kamu banyak kepahitan. Dari sudah kamu bicara keluar, Tuhan dengan melalui murid kamu menjemput perkataan kamu. Dan ini berbicara dengan begini,
yaitu satu, membuang racun. Jangan lagi ada kepahitan racun ini tinggal di dalam kita ini. Kenapa di dalam ini ada Mazmur ini? Tuhan ingin kita mendengar apa? Mendengar isi hatinya Daud. Dan juga karena Daud ada seorang, dan juga tahu di dalam hati kita, kita ada orang, kita juga bisa berbicara begini. Kita memohon Tuhan membantu kita. Kita jangan sembunyikan. Kita berani menghadapi, maka kita bisa melewatinya. Ayat 16 sampai 20. Kebencian ini, dan Daud di sini kembali mengingatkan kembali musuhnya. Kenapa dia bisa sampai dalam keadaan seperti ini? Ayat 16 ini. Karena ia tidak ingat menunjukkan kasih. Tidak menunjukkan kasih. Ia menekan orang yang sengsara. Ia mengejar orang sengsara dan sampai mereka mati. Dan kita melihat jalan keluar ini. Kita mendoakan musuh kita dengan begini. Menjadi orang yang penuh kasih, supaya dia melakukan satu hal, supaya bisa melepaskan dosa yang dipikul dalam kehidupannya ini. Ayat 17 sampai 19. Ada 5 kutuk. Dia sudah mulai terus berkutuk. Jadi kita melihat di Daud ini, dalam hatinya banyak kutuk ini. Dan masuk di dalam hatinya. Dari sini dikeluarkan. Dia tidak lagi membus kata-kata ini. Dan kata-kata ini dia bicara pada Tuhan. Dia menghiraukan kata-kata ini. Orang yang ini yang memarahinya. Dan kita masih yang terakhir. Dan ayat 21 sampai 31. Pribadi berkata, memuji Tuhan, Tuhan yang baik. Dan dia pasti berdiri pada orang yang dalam kekurangan. Tadi ayat ke-6 ini kita membaca, mohon Tuhan mengutus seorang pendakwa berdiri sebelah kanannya dan tiap hari menggodanya. Dan sekarang dan pujian ini sampai yang terakhir. Dan dia berkata, Tuhan akan mendengarkan doa saya. Tuhan akan mengambil semua kutuk-kutuk saya. Tuhan tahu kemiskinan saya. Tapi Tuhan akan berdiri sebelah kanan orang miskin ini. Ya, hari ini yang berdiri, sekarang yang berdiri sebelah kanan kamu bukan orang yang menindas kamu, tapi Tuhan. Apa pantas untuk memuji? Yesus meninggalkan murid-muridnya. Yesus berkata dengan begini, saya akan mengutus seorang penolong, orang yang akan berbicara mewakili kamu. Ada Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya di sebelah kanan kita, tapi tinggal di dalam hati kita. Dan terus menyinai kita dan membimbing kita. Dan berbicara kepada kita. Suatu waktu. Dan kadang kita tidak bisa berdoa pada kita sendiri, dan Roh Kudus bisa. Dan kita di sini melihat bagaimana melihat kesulitannya, kesakitannya. Ayat 2-2-nya, sebab segala miskin, sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Dan ayat 23, aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Dia ditambah tidak ada kekuatan, ditambah lemah, seperti matahari pada waktu bayang-bayang memanjang. Dan dia berpuasa
sampai lututnya lemah, sampai badanku menjadi kurus habis lemaknya. Dan kita juga masuk di dalam doa puasa. Ada orang ingin kuruskan diri ya. Kita yang lebih ingin membuang racun, lebih penting kita membutuhkan untuk membuang racun. Kita menghadapi luka hati, luka kita yang paling dalam. Ayat 26 dia memohon pada Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Bukan Tuhan orang lain, tapi Tuhanku. Selamatkan aku sesuai dengan kasih setiamu. Selamatkan aku. Indo menjawab ayat 21, tetapi engkau ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Bukan berbicara satu kali saya cukup, tapi dia terus mengulang lagi berkata, karena sangat tertekan dan tidak bisa membantu diri sendiri. Dan sekali dua kali memohon pada Tuhan. Memohon engkau ulurkan tanganmu. Supaya orang jahat tahu karena Tuhan menolongnya dan menaunginya. Dan kita misalnya itu 30:31. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Kesakitan yang lebih besar, puji-pujian lebih besar, sangat kuat, dan kita dengan sangat kuat memuji Tuhan. Dengan kuat semua sakit kita yang di dalam itu dikeluarkan. Di tengah-tengah orang kita memuji Tuhan, karena Tuhan berdiri sebelah kanan kita. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang menghakiminya. Ini adalah Mazmur kutuk. Tuhan berkata kita tidak usah menghindar, tidak usah takut, tidak usah disembunyi. Jangan menganggap kita tidak apapun yang terjadi. Tuhan mendengar, Tuhan tahu. Tuhan tidak pasti melakukan dengan ini, tapi Tuhan suka mendengar kita berbicara. Tidak kita mendengar perintah kita, tapi Tuhan sendiri mengambil keputusan. Kaki Tuhan menyuruh kita mendoakan musuh kita, memberkati mereka. Tuhan memberkati firman-Nya. Hari Tuhan, supaya kita bersama bangkit, kita memuji Tuhan. Tuhan, kita mohon Engkau bantu kami, berkasih-Mu menyiapkan kami Tuhan. Tuhan, saya memohon bantu saya, dengan kasih-Mu menyiapkan saya. Tuhan, saya bisa dan tidak bisa, kami akan memuji-Mu, karena Tuhan, Engkau ada kekuatan kami, karena Engkau adalah pengharapan kita. Kami meninggikan nama-Mu, haleluya.
Bisa kami kalau Tuhan yang jaya, Tuhan kami mujimu, kami Tuhan yang berjaya, haleluya. Kami juga bisa suara besar kita memuji pada Tuhan, Tuhan yang menang. Haleluya. Tuhan, semua ini kasih-Mu mengurapi kami setiap orang tahun hari ini. Kami bukan hanya memuji-Mu, tapi Tuhan Engkau menjadi kami yang pantas, kami muliakan, tinggikan. Tuhan, kami mempersiapkan terima kasih memuji-Mu. Tuhan, doa kami dalam doa Yesus. Amin. Amin. Kita memberi tepuk tangan yang meriah, yang besar pada Tuhan. Silakan duduk. Kita hari ini kita berterima kasih, kita di sini di dalam Mazmur 109 kita mendengar. Kita boleh tidak tertekan, kita melalui berbicara pada Tuhan, kita mengeluarkan racun kita. Saya percaya dalam kehidupan kita banyak orang di hal ini banyak yang tertekan, kepahitan, dan juga di dalam kehidupan kita. Karena kamu di dalam akal saya kamu sudah memakan orang itu, tapi kita ada satu rasa. Tapi hari ini itu kita membuat racun kita di dalam doa puasa ini, kita membebaskan kita bersama bangkit, kita memuji Tuhan kita, dan kita merenungkan di dalam kehidupan kamu di saat ini. Ada siapakah orang dalam keadaan ini di sekeliling kamu tanpa kamu sadari? Roh Kudus hadir saat ini membantu kita. Terang-Mu menyinari kehidupan kami. Kami hari ini dengan sepenuh di dalam kasih-Mu terbebaskan. Kami tidak lagi menjadi orang yang penuh kepahitan, yang banyak mengeluh, menjadi orang yang mengejar hutang. Kami mau terus menjadi orang, anak-Mu yang Engkau kasih, menjadi orang yang bebas. Tuhan, supaya kami di waktu ini, kami sepenuh hati merenungkan saudara-saudara semua. Jadi kita merenungkan, adakah orang di dalam otakmu dan hati kamu selalu ingat orang ini, walaupun dia tidak di sisimu, kamu akan ingat ini. Kamu sampai teduh orang mengingat dia di dalam rumahmu, kamu ingat dia, membuat kamu jengkel, membuat kamu murka. Jika orang ini engkau masih taruh di dadamu, ada orang seperti ini, saya ingin mengundang kamu jangan keluar dan berkata pada Tuhan, orang ini saya serahkan padamu. Saya tidak ingin taruh di dalam hati saya menjadi orang menghadapi saya. Saya ingin serahkan padamu. Saya tidak ini dalam hati ini itu kepahitan, kepahitan ini dan mengeluh ini dan bicara pada orang lain. Saya mau berbicara padamu Tuhan. Dan ada orang sini, ya ada orang ini dan membuat kamu tidak nyaman dan sangat murka dan tidak tentram. Engkau bisa jalan kedua. Engkau bicara langsung kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya tahu kalau mau di kursi rahmat-Mu, saya di hadapan berbicara padamu. Saudara-saudara semua, di saat ini kita berdiri depan mimbar, kita seperti Daud, kita bicara pada Tuhan. Tuhan, saya menderita ini, orang sampai ini dan terus mengeringi saya, menyerang saya. So hari ini sangat hati lelah, saya banyak tersakiti dalam kesakitan, kesusah ini. Orang ini melakukan satu kejahatan. Saudara-saudara ini berdoa pada Tuhan. Tuhan mendengarkan suara kita, mendengarkan doa kita. Kita
Ibu kamu, supaya suara kamu kedengaran, berita kepada Tuhan perasaan kamu. Tuhan, dia begini, kalau saya sangat menyebarkan, saya sangat marah. Kamu Tuhan yang berkata kepada Tuhan semua racunmu, kamu beritakan pada Tuhan. Tuhan akan membersihkan racun kita. Bicara pada Tuhan, Tuhan sangat keterlaluan. Kenapa dia bisa begini terhadap saya? Saya sangat marah. Dia memfitnah saya. Kenapa dia begini memandang saya? Kenapa dia begini terhadap saya? Kalian beranikan diri bicara pada Tuhan yang duduk di tempat duduk saudara-saudara semua. Dan juga memohon pada Tuhan. Memohon Tuhan menyinari kita. Adakah kita ada hubungan dengan sesama? Ada terjadi permasalahan? Mohon Tuhan membantu kita. Tuhan, saya merasa tersakiti. Oleh Afri. Tuhan, Engkau melihat saya di dalam kegelapan. Engkau melihat kami di dalam saudara-saudara sendiri, di dalam berenggu dalam hubungan ini. Dan kata-katanya, pandangan matanya setiap kali mengelilinginya, malah membuatnya tidak di dalam memiliki badan. Kau tahu Tuhan, dia melihat hatinya terbelenggu. Engkau melihat hati saudara-saudara semua, dia menghadapi semua tertekan hatinya, dalam hatinya tertekan. Tuhan yang memohon padamu, kami mau bebas. Tuhan memohon belum bisa berikan satu kehadiran di tengah-tengah ini. Sekarang tidak bisa bicara keluar. Kami di dalam ini banyak tertekan. Tuhan, di saat ini kita mau di hadapan-Mu. Kamu berkata, Tuhan, Engkau hanya mengambil kehadiran ini. Hanya Engkau yang bisa kami berbicara. Kami dengar setiap ada doa yang ada suara dan tidak ada suara. Tuhan, Engkau memberikan doa kami setiap kali. Tuhan, mohon Engkau ampuni. Tuhan, dalam kesulitan ini kami sudah mengambil banyak dan berbalik dan tidak pernah meninggalkan kami, dan terus dan terulang. Tuhan, kami mengikutimu. Kenapa saya tidak bisa keluar dari belenggu ini? Kenapa orang lain ada di samping saya dan menjadi orang yang menyayang saya? Hati saya sangat pahit. Saya tidak tahu bagaimana ada jalan keluarnya. Tapi Tuhan, kami mau memujimu, tapi tidak bisa. Karena saya menderita dan saya tertekan. Seperti kita tahu, kita percaya Tuhan ada jalan keluar, tetapi keadaan saya ini tidak pernah berubah. Selalu keadaan kita tidak pernah ditekan. Karena kita selalu tidak ada orang yang lebih diberkati. Kenapa bisa begini? Kenapa orang jahat selalu di samping saya? Dan saya sangat mendengar semua perkataan ketua saya mau berubah. Tapi kenapa terus terulang? Kenapa hubungan dengan keluarga saya begini? Kenapa di dalam anggota kelompok saya ini dengan anggota saya lain selalu tidak baik? Dan kami di dalam tempat kami bekerja, kami tidak diberkati. Kami tidak kemudian saya ditindas orang. Tuhan, Engkau melihat. Saya bisa bagaimana? Tuhan, beri saya jalan keluar. Saya tidak tahu bagaimana bisa jalan keluar dari belenggu ini. Tuhan, kali ini saya berkata padamu. Karena gitu, betapa saya sangat tertekan, betapa sangat sulitnya saya, betapa saya menderitanya. Tuhan, Kau bantu saya. Kalau kita terus berkata pada Tuhan, bukan kita memohon kasih karunia, tapi kita membicarakan tentang kesulitan kita, kesusahan kita. Kita ingin keluar dari kesusahan kita. Tapi kita berkasih ini, kita bisa terbebas. Kita mau bebas. Kami mau bebas. Hari ini kita berkata pada Tuhan, saya mau bebas. Kamu tidak lagi dibelenggu, tertekan. Kita orang jahat yang membelenggu kita. Kita tidak mau kehidupan begini. Kita bersama memohon pada Tuhan. Kita bisa sesuatu yang baik. Kamu merasa kamu sangat baik, kamu tidak apa-apa. Kamu sudah memaafkan orang itu. Tapi engkau bertanya pada hati dalammu, apakah sudah memaafkan? Kamu sudah memaafkan?
Hamba mengandalkan kekuatan Tuhan memaafkan. Hanya karena akal saya kamu memaafkan. Kalau hari ini saya menghimbau kamu di dalam hati kamu yang paling dalam, yang tidak bisa kamu maafkan, yang tidak berkat pada Tuhan, dan terus berkata, dan sampai waktu ini, dan kita berkata, kita keluarkan semua akar kepahitan kita dalam hal ini, dan kita terus mengeluarkan semua racun ini. Dan mohon pada Tuhan, kami mohon nama-Mu Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang tertekan. Kami mau bebas dan terlepas. Dan kita ada anak nama Tuhan, kita melihat ini dalam kepahitan, kehidupan mereka tertekan. Kami orang yang bebas. Kami bebas. Kami orang yang bebas. Itu semua kepahitan kami. Kami yang mengeluh, kebencian kami, semua yang tidak bisa kami maafkan, semuanya kami serahkan padamu. Tuhan, kami tidak bisa membebaskan diri sendiri, karena semua kebenaran firman-Mu ada di sini. Tapi kami tidak bisa memakainya. Kami ingin meletakkan, tapi kami tidak bisa meletakkannya. Kami sangat benci pada diri sendiri. Tapi Tuhan, di saat ini kami, ketidakberdayaan kami serahkan padamu. Kami serahkan padamu. Roh Kudus, mohon kasih yang dari surgawi taruh di dalam saudara-saudari kami. Saya mengundang ketua sel dan staf gereja datang ke dalam setiap saudara-saudara semua, berikan doa, mewakili Tuhan, mengambil, menerima semua kepahitan kesusahannya, semua kesulitannya. Tuhan tahu, Tuhan mengingat dan mengenal semua kepahitanku. Kamu tidak seorang diri. Kita berjalan jalan-jalan ini, Tuhan tahu. Tuhan tahu kelemahan kita, kesulitan kita. Tuhan tahu di dalam kita, kepahitan kita, ketidakberdayaan kita. Tuhan, mohon Engkau sendiri menghibur saudara-saudara semua. Mazmur kasih-Mu mengurapi di dalam furi. Engkau sembuhkan kami. Hilangkan semua kepahitan kami. Semua yang tidak memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, mesti pergi. Semuanya keluar. Tuhan, Engkau menekan kami, tekan, membentuk kami, menghancurkan kami, membentuk kami, supaya kehidupan kami menjadi bejana yang untuk orang lain. Tuhan, berikan kami hati yang berterima kasih, taruh di dalam diri kami. Lebih dalam lagi menyembuhkan. Lebih dalam lagi menyembuhkan.
kita bersama bangkit berdiri dengan lagu pujian ini menjawab Tuhan kita. Kasih Tuhan yang di dalam kita, taruh di dalam diri kita. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Kami memohon padamu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu lebih besar lagi. Kami menambahi kami, menyembuhkan kami. Tuhan, nama-Mu mengurapi kami. Tuhan juga membantu kami. Tuhan, terima kasih memuji-Mu, kasih-Mu menyembuhkan kami setiap orang, kasih-Mu sampai selama-lamanya, sampai saudara semua. Tuhan yang kasih kita dalam kesulitan kita, kita serang Tuhan dengan kasih-Nya menyembuhkan kita, menambah kita dalam kesulitan kita. Dengan sepenuh hati berdoa, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus membantu kita dengan mulut kita memuji Tuhan kita. Di tengah-tengah orang itu memuji orang, amin. Kita berdoa, kita dengan suara keras dengan suara keras kita memuji Tuhan di tengah-tengah Tuhan, dengan tengah-tengah orang kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Di saat Tuhan naik, kita juga naik, kita diselamatkan, kita bisa ini. Kita berkata 3 kali haleluya, kita memuji Tuhan, kita haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh kasih. Tuhan memberkati kau Tuhan, Engkau Tuhan yang selama-lamanya, Kau Tuhan yang nyata, Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, kami diberkati, kami memuji-Mu. Bagi kami dalam keadaan apapun, kami menyertai kami. Tuhan, kami tahu kelemahan kami. Tuhan, kami membimbing kami, kami memberkati kami. Tuhan, kami terima kasih, kami memuji-Mu, Tuhan yang besar. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami mengandalkan-Mu Tuhan, kami mengandalkan kami ini, kami saja Tuhan, berperang bersama kami. Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu sampai selama-lamanya. Kami dalam tata yang besar, tinggi, kami melindungi kami. Tuhan, kami memuji Tuhan, kami menjadi raja, membimbing kami melewati segalanya. Tuhan, kami memuji, kami yang naik tinggi, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan kita. Tuhan kita, amin.
Saudara-saudara, kita angkat tangan kita. Semua yang menyakiti kita, kita serahkan pada Tuhan kita. Bukan mau kita berkati dia, kita berkati di kesehatannya. Kita buka mulut, kita serahkan mereka pada Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan orang ini, tapi kita memberkatinya dengan besar supaya kehidupannya bersatu. Kita berdoa, Tuhan, kita serahkan padanya. Tuhan, saya serahkan padamu. Seutuhnya kami serahkan padamu. Kita mau lagi mengejar utang ini, dan kita mau mengejar kami sendiri. Haleluya. Saya semua kita menerima berkat. Saya dalam nama Tuhan Yesus, saya berkati setiap saudara-saudara semua. Hatimu benar-benar kasih yang dari surgawi. Kasih Tuhan menghati itu kesakitan yang darimu di dalam membuang racun. Tuhan, perjanjian Tuhan, kemudian Tuhan semua berkat akan tinggal di dalammu dan juga dalam keluargamu. Dalam Tuhan Yesus, orang yang mengejarmu, dia akan dari dalam 7 jalan, dan kamu melihat dengan kerjaan Tuhan akan melindungimu, akan satu kehadiran. Dalam Tuhan sebut deklarasi, semua hari ini yang kamu buang racun ini tidak lagi membelenggu kamu. Ya, hidup kamu dengan kasihnya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan, dengan kepercayaan dan kasih memenuhimu, memenuhi keluargamu dalam nama Tuhan Yesus. Memberkatimu, amin. Terima kasih Tuhan. Renungan pagi sampai di sini.